2026 akan menjadi tahun yang benar-benar berbeda. Bukan hanya untuk gua, tapi juga untuk kalian semua. Karena kita tahu ini era baru di mana pelatih-pelatih sebesar Pep Guardiola meninggalkan Manchester City. Pemain-pemain besar, legend of the game. Ada Mo Salah meninggalkan Liverpool, Bernardo meninggalkan Man City. Dan yang paling menarik, karena di depan mata kita hari ini ada World Cup 2026, di mana dua GOAT, the greatest of all time akan bermain di sana, Messi dan Ronaldo. Dan kemungkinan besarnya setelah World Cup tersebut, mereka berdua pun akan tidak lama lagi meninggalkan sepak bola. Maka ini akan menjadi episode yang sangat penting, karena kita akan mencoba menggabungkan seluruh pemain-pemain yang pernah bermain bersama Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi dalam program Dream Team Greatest of All Time. Bukan pemain bola doang Greatest of All Time. Hari ini kita kedatangan tamu, konten kreator Indonesia yang juga Greatest of All Time. Bang Atta, welcome Bang Atta. Terima kasih. Seru banget nih. Bro Atta udah mau datang. Anytime bro, dengan senang hati. Senang sekali bisa hadir di sini. Apalagi ini aku lihat perdebatannya selalu seru ya. Itu dia. Dan tidak ada insan Cristiano Ronaldo Indonesia yang lebih layak daripada Bang Atta menurut gue duduk di sini. Ya nggak? Mantap nggak? Dan yang temani hari ini Bro Atta ditemani oleh Amrabat akan membawa tim terbaik yang pernah bermain bersama Cristiano Ronaldo kesebelasan. Di sisi kanan sudah ada destroyer kita Karim Nassar dan Ali Razistori yang akan mewakili tim Lionel Messi. Kita 3 lawan 1 hari ini. Jadi sederhana aja hari ini kita akan bangun. Silahkan setiap kubu membangun kesebelasan dengan formasi yang sama. Misalnya 4-2-3-1 ya secara ideal ya. Jadi ada nomor 10-nya. Tapi kesebelasan ini wajib berasal daripada pemain-pemain yang pernah bermain oleh kedua pemain GOAT ini. Oke? Jadi di sisi Bro Atta harus membangun skuad yang pernah bermain oleh Cristiano Ronaldo plus Cristiano Ronaldo-nya. Di sini membangun skuad yang pernah bermain dengan Lionel Messi plus Lionel Messi yang main. Paham ya? Nanti kita akan adu di setiap posisinya. Dan gue akan masukin ke GOAT Dream Team. Untungnya Ronaldo ini main di banyak liga besar ya. Betul. Jadi bisa pemilihannya sedikit. Ya, lebih variatif. Premier League ada, Serie A ada, Liga Spanyol Liga ada. Messi gimana Bang Karim? Katanya Messi punya banyak ini juga. Cuman di Serie A nggak ada yang bisa diambil. Di Bandung. Lu tim Messi loh. Kok malah menghina ini jatuhnya? Oke, sebelum kita mulai, ya. Timnas boleh dari timnas kan? Boleh timnas. Boleh. Intinya yang bermain sama Ronaldo. Pernah grass the pitch, pernah menginjak lapangan bersama Ronaldo. Bukan hanya foto ya, tapi kalau padel, CR padel apa? Enggak. Oke. Sebelum kita mulai, kita masukkan dulu sisi tim Ronaldo, masukkan Ronaldo sebagai left winger-nya. Oke. Dan tim Messi memasukkan Messi sebagai right winger-nya. Oke? Right winger. Kalau gitu kita mulai aja ya. Siap. Dream Team Greatest of All Time. Versi Grombol. Oke. Seru. Kita masuk ke posisi pertama. Kebiasaan. Kita masuk ke posisi pertama. Posisi yang gue akan kasih ke tamu dulu. Ke Bro Atta dan Amrabat. Goalkeeper. Kira-kira siapa kiper yang layak masuk ke Dream Team Greatest of All Time kali ini? Pilihannya cukup sulit karena kita ada 3 GOAT keeper. Yes. Yang pasti kan Iker Casillas semua orang mengakui dia one of the GOAT of the goalkeeper, dan juga ada legend dari Itali Gianluigi Buffon. Pernah main sama Buffon. Di Juve. Dan Buffon ini kan waktu itu pernah dinobatkan salah satu kiper dengan konsistensi terbaik ya sepanjang masa. Dan dia pernah disalto juga sama Ronaldo pas lawan Madrid. Jadi menurutku agak sulit nih milih antara Casillas atau Buffon, ataupun dia juga pernah bermain bareng dengan Van der Sar. Waduh. Salah satu kiper terbaik di Liga Inggris. Kalau Van der Sar gue gak akan milih kiper. Jadi siapa kira-kira yang mau ditaruh nih Bro Atta? Casillas, Buffon atau Van der Sar? Yang pasti bukan Onana ya. Onana. Kiper lucu itu Atau Keylor Navas, Diego Lopez, enggak ya? Mereka Keylor Navas bagus. De Gea oke, bagus juga. Cuman kalau di atas kayaknya masih susah deh menggeser Casillas dan Buffon. Aku antara dua ini berat. Coba bro, kamu siapa? Udah ada Buffon, Casillas, Van der Sar, masa nyebut nama apa tadi?
Kelor nafas. Astagfirullah. Kalau menurut saya Pak Atta Buffon, menurut saya. Oke. Cuman Sebagai fans basic Madrid, Buffon. tapi aku agree sih itu. Iya kan? Karena Buffon itu banyak diakui oleh banyak pemain dunia sih, Iya. walaupun kawan dan lawan kalau Iya. dia adalah salah satu kiper terbaik, walaupun tanpa Liga Champions Iya, ya. di pendekar media kita ngomong soal Maldini bapaknya center Bapaknya back. center Kalau back. Buffon ini bapaknya kiper. goalkeeper. Abang-abangannya lah ya. Itu dia. Kalau dia Oke. datang ya. Dari tim Cristiano, Bro Atta dan Yes. Amrabat sudah pilih Gianluigi Buffon. Yes. Good luck tim Messi mau ngadu Buffon dengan siapa? Oh, Silakan. kasih tahu deh. Kalau tadi dibilang bapaknya kiper, menurut saya ini ada yang salah. Kasih tahu deh. Kiper dari kita pribadi, The Black Spider sebutannya. Siapa tuh? Dia itu goalkeeper, dia itu 800 pertandingan, 270 save, dapat 5 kali Soviet Top League. Iya, siapa Soviet namanya? Cup, Olympic Gold Medal, Soviet Cup Euro sebelum pecah Soviet. Euro 1960 winner, World Cup semifinalis. Iya nama. Yasin. Kapan Lev Yashin main sama Messi? Lev Yashin. Iya. Messi itu dulu udah sempat hidup Pak Ole. Kenapa jadi Lev Yashin? Messi itu mau sempat melawan hidup Bang Buffon. Atta. Terus terkenalnya lagi di baru-baru ini. Betul. gitu. Jadi Anda tahu ini kan Kapten Amerika sempat tidur dulu bentar. Nah, ini sama dengan Messi. Oke. Asik, Pak. Messi pas junior itu pas dia bermain di Akademi Manly. Ini Boca Janahar. Nah, Nggak, kita pilih Victor Dia Valdes. Newell's Old Boy. Kita Victor Valdes. Lionel Messi itu satu-satunya pemain legend Argentina tidak main di Boca Junior. Kita Ya, itu maksudnya Boca Junior Pak Ole. Udah. Victor Valdes. Victor Valdes rata. Itu udah mentok udah paling atas tuh. Enggak, masih ada. Paling mentok. Gianluigi Buffon. Donnarumma. Dia bukan ada Buffon kedapetan ya Messi. Di mana? Pas di mana? PSG. Oh, PSG. Buffon nggak pernah ke PSG? Pernah sebentar ya? Pernah. Setahun ya? Coba ya. Coba. Dia pernahnya sama ini Nggak pernah. Emiliano Martinez. Ya, Emi Martinez. Victor betul. Valdes. Gianluigi. Ya udah. Pernah. Tahun 2021-2022. Main bersama Buffon Messi. pernah main sama Messi waktu di PSG. Tidak, Buffon sebenarnya sudah meninggalkan PSG tahun 2021 tepat sebelum Messi datang. Ya, ini bisa Nggak pernah. Gianluigi pernah. Nggak pernah. Kita pilih kiper. Ini dibisa-bisain nih Mas Sid. Tapi hanya sebentar. Khusus. Kita pilih kiper yang menurut gua kalau Messi kan cuma Messi semua. Ya orang hatinya udah jelek banget sama Messi. Kalau Buffon kan cuma jago di Juventus yang kita tahu kan. Iya. Ini nggak jago cuma di Barcelona, Iya. tapi jago juga di mana Li? Di ini apa Crystal Palace. Enggak. Crystal Palace cabang Spanyol maksudnya. Di MU. Valdes. Victor Valdes. Fun fact tentang Valdes yang mungkin orang nggak tahu. Valdes itu debut pertamanya di MU itu melawan Arsenal. Menit Oke. 80 kita bermain dengan skor 1-0 menang. Abis itu Valdes masuk sama Tyler Blackett masuk. Ini Mourinho nih sih. Nah. Comeback. Abis itu satu sama gitu. Tyler Blackett on goal masuk ke Valdes. Valdes gak bisa ngeset. Oke, jadi masih Valdes ya? Valdes lah. Premnya Valdes gila Cuman Pak. Valdes, ayolah, come on bro. Kita nggak usah. Tapi kayaknya Valdes buat didebatin sama Casillas aja menang Casillas. Ya, apalagi dengan Apalagi dengan Buffon. Gianluigi Ya udah cepet aja. Ya udah. Gue sebagai host di sini menetapkan bahwa goalkeeper di Dream Team GOAT sepak bola era ini adalah Gianluigi Buffon. Oke. Oke, kita menang ya. Terlalu easy, Posisi terlalu pertama easy. kita menang. Terlalu easy. Lev Yashin nggak ada di dulu. Ini udah mentok Buffon siapa? Iya. Kita masuk ke posisi selanjutnya. Kita melipir ke kanan. Ada posisi right back, posisi yang membutuhkan energi dan komitmen untuk bermain. Ya kan? Tadi kita udah mulai dengan tim Ronaldo. Sekarang kita mulai dengan tim Messi. Siapa Oke. kira-kira right back di sana? Kalau kita sudah jelas Dani Alves. Menurut gua ini pemain overlap naik turun dan dia bisa memposisikan sama satu rekannya, kalau bisa yang tiki taka sama Xavi Iniesta aja. dan waktu itu kanannya kan masih Messi ya. Ataupun naruh Ramos. Enggak, Messi udah pindah di Yes, masih Messi gue ya? setuju. Masih Messi. Betul. Jadi Pemain dia- dengan Si Ramos. top 3 pemain dengan trofi terbanyak semuka bumi. Iya benar. Oke. Top 3 pemain dengan trofi terbanyak semuka bumi. Pertama Messi, kedua Marcelo, ketiga Dani Alves. ya? Dani Kedua Alves. bukan Marcelo dong. Dani Alves pertama. Messi, sekarang gua nggak Alves, Marcelo ya. Setahu gue sekarang Carvajal deh kayaknya. Ya mungkin pokoknya salah satu insan bola sepak Top bola three. dengan piala terbanyak. Yes, top Oke. 3 dengan terbanyak. Dan Fullback yang dari zamannya tiki takanya Pep Guardiola itu paling berperan besar itu Dani Alves. betul. Oke. Dan Dani Alves paling identik adalah orang yang humble. Oke. Kalau lo ngelihat pemain bola pada nunjukin sepatunya apa, dia pakai sendal jepit kemana-mana. Oke. Humble apa ya? Bahkan tanda tangan kontrak pun Messi pakai sendal bantu dia di penjara.
Jadi begini. Dia ngerugiin Messi. Itu kayaknya sejak dia keluar jadi insight. Sejak baru keluar ini. Mat itu rumah. Iya. Kebetulan Iya. dia tobat maksiat. Oke, jadi dari Alves ya. Dari Alves. Gak ada One of la- the greatest right back. Oke, ada nama lain nggak ada? Ada sebenarnya. Siapa? Kita Sebut aja, sebut punya aja. Hakimi. Hakimi. Ya kita tahu lah Hakimi sekarang di Iya, PSG iya, gimana. Yes. Jelasin Bang Karim. Ada juga Zambrota. Oke. Ada juga kalau kita mau go niche banyak juga. Cuman kan Iya. kalau mereka siapa paling Sultan Al-Ghanam gitu. Sultan Al-Ghanam dari Saudi ya. Al-Nassr. Oke, kita langsung aja ke tim Ronaldo. Kira-kira Bro, Atta. siapa yang layak di right back? Oke, kalau kanan ya Ronaldo tapi cukup bermain dengan banyak back kanan. Tapi emang karena posisi Ronaldo itu waktu dia jadi striker dia lebih banyak collab-nya sama Marcelo nih. Karena kan dia tik tak toe-nya Iya. Marcelo. Di Tapi kiri kalau ya, di misalnya kiri ya. kanan agak sulit, tapi kalau kita lihat salah satu bek kanan terbaik yang pernah ada sih Dani Carvajal dengan 6 UCL. Dani Carvajal dengan 6 UCL. Damn bro. Oke. Itu Dani Alves juga diam sih diajak ngomong begitu. Ya. Ada nama lain selain Carvajal mungkin? Nah, sebenarnya ada Achraf Hakimi Hakimi juga. karena pernah di Madrid bareng. Iya. Sekarang one of the best right back ataupun Gary Neville kalau lagi di Iya. MU. Oh Neville. Gary Neville sih pada zamannya sih mainnya tenang banget, Konsisten, kaptennya ya? bagus, Dia konsistensi. bukan hanya kapten dan pemain baik. Cuman kalah di piala doang sih sama Carvajal gitu-gitu dia Iya, kalahnya di iya, piala. Jadi menurut lo Neville adalah right back yang bagus? Menurut gua konsisten. Kata yang tepat untuk lu Neville adalah bisa diandalkan dan 20 konsisten. tahun di level tertinggi. Lo enggak, gue nanya dia. Kalau gue Umur lo aja 19. Tidak ada nanya host ya. Satu aja. Tapi kalau mentok-mentok Dalot bisa. Dia ke Dalot. Ya kalau mentok banget ya. Iya. Tapi kayaknya kita pilih Carvajal lah. Carvajal ya. Karena Carvajal itu menurut gua pemain yang paling long time banget terus Iya, oke. kemarin di match terakhir di Madrid juga asisnya ke Gonzalo tuh bagus banget. Ini kelihatan banget Madrid 2 musim ini karena Carvajal cedera mulu langsung 0 gelar, guys. Dan UCL terakhirnya itu lahir daripada headingnya Carvajal. Lawan Betul. Dortmund. Even Euro di Spanyol menang gak? Menang Carvajal yang dia ngegolin dan dia juga yang bikin Lamine Yamal terbuka Iya. lebar kemarin. Gimana Daniel Alves menghadapi Carvajal? Menurut gue ngambil quotes-nya dari Zinedine Zidane aja, pelatihnya Carvajal. Dia bilang one of my biggest regret in life is not signing Dani Carvajal to Real Madrid. Ada tambahannya. Ini gue bohong. Ini di Cuman maksudnya Gini Paul ya. kasih tahu, Li. Kalau kita melihat trofi, pasti kita melihatnya tim. Super tim Real Madrid di zaman itu memang gila, apalagi mereka punya lini Oke. tengah nggak kalah bagus Oke. juga, punya Oke. Toni Kroos, Modric Oke. sama Casemiro kan. Lo punya Oke. Xavi Iniesta. Nah, tapi beda, Mat. Kalau diposisikan dengan saat ini itu jauh. Carvajal Oke. memang lebih lama di Real Madrid. Akhirnya dia punya trofinya jangkanya lebih panjang. Oke. Gitu. Tapi apakah Carvajal pernah treble? Apakah Carvajal pernah? Harus dibantu Mama sekarang. Alves Jangan. belum. Anda juga dari tadi bantu dia. Alves 2009 beloman. Iya makanya treble dengan Enrique. Yes, betul. Makanya kita nanya apakah Alves Anda pernah 2009. sextuple? Kita juga nggak pernah. Tapi begitu. bener nggak Alves hat-trick UCL? Bener nggak Bang Ara? Nah, Nah, lu nih tim siapa sih? Pertanyaan gue, lu kenapa duduk di sini? Bantuin tamu deh. tapi emang Carvajal tuh untuk pemain yang umur segitu dan selalu diandalkan sama coach manapun ya, mau Ancelotti, Zidane, terus Mourinho, semua selalu tetap pakai Carvajal gitu. Susah banget. Melewati banyak era dan longevity sampai umur berapa sekarang? Hari ini dia pensiun? Hari ini 35 atau nggak tahu pensiun apa pindah? Gue koreksi. Alves 2009 udah di Barca. Tuh, Udah. sextuple. Apakah pernah sextuple? Enggak, tapi dia 3 bulan terakhir flu dia. Kalau nggak salah. Ya udah. Jadi nggak ikut. ya tapi Carvajal emang masih 34 tahun. Ya, Betul. ya. Oke. Masih muda. Ya udah gini. Daniel Alves bermain sampai umur 40 tahun. Ya udah gini aja. Dan Gua- kita harus ngelihat second chance-nya pemain. Benar. Di mana bisa di penjara, biar bounce back kita pilih dia di sini dulu. second chance. Saya suka narasi ini. Narasi second chance. Dan karena menurut gua Carvajal karirnya masih berjalan, jadi kayaknya ntar dulu masuk ke GOAT Benar. sepak Oke. bola, Dulu. ya kan? Nggak, udah, gini aja udah. Menurut gua karena Carvajal masih berjalan, Yes. sepak bolanya, Betul. dan Dani Alves sudah selesai, Berangkat. jadi kita kasih GOAT footballnya untuk right back adalah Dani Alves. Thank you semuanya. Sampai jumpa. Setuju sih.
Setuju. Carvajal Sun menyusul. Thank you. Tenang. Tapi setuju juga sih kalau ini aku nggak berdebat banget lah Oh ya. iya, siap banget. Oke, kita lanjut masuk ke posisi selanjutnya. Kita ke seberangnya, yaitu kalau tadi kita ngomongin right back adalah tempatnya Messi berkreasi. Oke. Kita ke left back, Oke. tempatnya Ronaldo berkreasi. Oke. Otomatis kita kasih dulu ke tim Ronaldo bersama Bro Atta dan Amrabat. Silakan. Left back, Ya. of course, my idol, one of the greatest, Marcelo. Itu susah banget dilawan ya kalau Marcelo ya. udah. Bro, Marcelo tuh lawannya cuma Roberto Carlos menurutku. Kalau selain Roberto Carlos bukan lawannya menurutku. Setuju. Dan yang paling penting, Kalau Alves gue masih terima karena menurutku memang Carvajal walaupun bagus tapi secara sinarnya tuh masih kalah lah sama Alves. betul. Dan yang paling penting Marcelo itu masih erat dan mesra dengan Real Madrid ya, Iya, dengan rumahnya ya. Nggak dihapus namanya kan? Iya, nggak Kalau dihapus. Marcelo nggak dihapus kan ya, itu dia. Mungkin sekarang Dani Alves bisa jadi udah dibalikin, tapi nggak tahu. Kayaknya waktu itu aku dengar beritanya di-delete dari Setuju, Legend bener. Barca. Ya, oke. Gimana, ada nama lain selain Marcelo? Selain Marcelo, kita punya nama-nama bagus juga. Ada Patrice Contohnya Evra. kita punya Evra. Jago itu. Ada Enggak, Fabio biasa aja. Anda Contrao. pulang, Contrao. nggak ada Ada ngajak-ngajak Quenta main. Trao, Contrao. Ada tapi Gabriel kayaknya Heinze. Iya, cuman nggak. Levelnya bukan. Kayaknya kalau untuk ngelawan Marcelo yang lu bisa lihat ya kalau waktu di Champions League itu di match-match penting tuh Marcelo selalu ngegolin, terus dia tuh bisa ngegocek 1-2 pemain dulu, terus tekniknya di atas rata-rata, kontrolnya udah kayak kita Iya, lihat iya, Zidane iya, gitu iya, di left back. Iya, Kalau iya. ada Zidane di posisi left back menurut gue itu adalah Marcelo. Kalau ada Zidane di left back ya dialah Marcelo. Lawannya siapa nih dari Ya, tim tapi Messi? sebelum itu Bang Atta pernah ya main bareng ya? Pernah. Dia kondisi tiki-taka sama Marcelo nih. Enggak, Bro Atta coba ceritain yang Wenger nyuruh jadi back, terus Marcelo forward gimana tadi? Gimana? Tadi cerita Bro. Oh, waktu gue main, ya, karena Marcelo-nya mau maju, gue yang disuruh jadi back. Karena Marcelo-nya mau maju, cuman karena Marcelo mungkin ngerti, gue kayaknya cupu banget nih jadi back. Iya. It's okay, Wenger yang nyuruh lu jadi Wenger back. nyuruh gue jadi back pas kemarin main. Marcelo nyuruh dia maju. Udah maju aja, katanya dia mungkin dia Baik, ngerti. emang Baik kayak- tuh Marcelo. Aku padahal udah mau siapin narasi. Lihat Marcelo, sombong. Masa mau maju. Kata Marcelo dikasih maju. Iya. Karena Alves, kalau menurutku ada duet Alves Messi di sisi kanan, tapi kalau di sisi kiri yang terbaik dunia itu Ronaldo Marcelo. Masuk akal. Kira-kira dari Messi mau naruh siapa nih? Sebenarnya ini agak susah karena lawannya Marcelo. Iya. Cuman kita sedikit lah kasih Coba lawan perlawan ya ya. Bang Atta ya. Kita kasih Jordi Ahmad. Jordi Jordi Alba. Jordi Alba. Jordi Alba. Jordi Amat Ah. Persija. Jordi Ah, Alba. iya, sorry salah ngomong. Jordi Alba. Kita kasih Jordi Alba. Di sini kalau kita lihat chemistry-nya Alba waktu Real Madrid melawan Barcelona 2015 yang Messi ngangkat Gimana selebrasi Messi? Enggak ya gimana? gimana dilepasin. Nah, itu kita ngelihatnya bener-bener Jordi Alba itu bisa tahu posisi Messi akan kemana, Pak Oleh. Oke. Itu yang dibutuhkan seorang fullback gitu. Oke, Betul. oke. Dan menurut gua tadi yang kita bilang Dani Alves combo sama Messi, menurut gua itu kita hoax pribadi. Oh, gitu. Iya, kombonya itu adalah Jordi Alba ketemu Messi. Di mana skema Loh, golnya kan sebentar. Makanya kan saya belum, Anda kan moderator. Iya, oke. Di mana skemanya Barcelona itu bertahun-tahun adalah cutbacknya Jordi Alba dan oper ke Messi, Messi shoot. Oke. Selalu Oke. seperti itu. Oke. Jadi Dan Jordi Alba adalah longevity. Jordi Alba di umur tua bermain untuk Inter Miami. oke. Marcelo di umur tua bermain tidak bermain. Ya Pak, langsung ke Dan, back dan, tengah dan, yuk, dan Bang Bro. Jordi Alba orang baik. Marcelo mau disap ngamuk sama pelatihnya pas di Brazil, ngamuk sama pelatihnya sampai cabut, hapus kontrak langsung. Bener. Nah, kita mau kayak Bohong kan? Brazil. Bener itu. Ini Oh, bener. dari PS5 nih versi. Brazil. Bener. Sama satu lagi Marcelo Pak Oleh, berantem sama pelatihnya. dia pernah main sama left back terbaik saat ini, Nuno Mendes. Oke. Nuno Mendes kita lihat Lamine Yamal nggak bisa apa-apa, Bukayo Saka nggak bisa apa-apa, yang bisa cuma Mo Salah. Oke. Itu enggak. Oh, itu juga Mo Salah nggak bisa apa-apa. Jadi ada Alba atau Nuno Nuno Mendes. Mendes. Atau Digne aja, Digne. Ada Digne. Pernah main sama Saya Messi. gua ada dua lagi. Satu Erik Abidal menurut gua. Erik Abidal. Eric Abidal bagus. Erik Itu Abidal. pejuang cancer ya? Pejuang Biasa, cancer, ya. luar biasa. Dan Andre Muslim yang baik juga. Luar biasa. Taat dia. Taat. Andre itu menurut gua Sergio Reguilon.
Yang pernah ke Spurs. Pernah main di Madrid. Astagfirullahaladzim. Pernah main di Sergio Spurs, Reguilon. pernah main ke MU. Ya. Tapi melihat kalau menurut gue just be fair aja. Kita kanan kita lihat nanti dinamika triangle-nya Messi sama Alves. Ya di kiri kita mau lihatnya Marcelo sama Ronaldo. Ronaldo. Karena udah pasti. Ya, jadi sederhana aja Nggak dari mungkin gue. Alba sama Ronaldo kan. Betul. Ataupun Chemistry-nya beda. yang main sama penggantinya Alba sekarang di Miami kalau Alba cedera-cederaan Noah Allen. Allen. Allen bukan si ini, Reguilon. Salah ada. Noah Oke, Allen. simpel aja kalau menurut gue. Yang layak bermain di sebelah kiri bersama Ronaldo dalam squad GOAT Dream Team adalah Marcelo. Ini Bang Ara. Oke. Iya. Langsung aja kita masuk ke sebelahnya. The Defenders. Oke, kita butuh 2 center Dari back. mereka dulu ya. 2 center back. Mungkin dari tim Messi dulu kasih 2 aja langsung. Nanti tim Broata juga kasih 2, oke? Silakan. Oke, kalau dari kami Sergio Ramos sama Puyol. Ramos dan Puyol kenapa? Setahu Emang saya Ramos Ramos itu pernah punya main sama seberang Messi? gitu. Pernah. PSG. Di PSG. Oh, Cuman sama dong namanya. kayaknya dua hal yang menurut gua agak berat untuk kita masukin. Ramos kayaknya nggak mungkin masuk ke Messi. Oh gitu ya. Iya. Walaupun di El Clasico. Tapi nggak apa-apa kalau sayang-sayangan memang mau tuh Ramos di- Puyol, artinya di sini akan kurang lebih setuju juga sama Ramos nanti. Ramos udah pasti. Kayaknya Ramos Gitu. udah masuk aja deh namanya langsung. Berarti Ramos masuk dulu. Konsensus berarti. Ya. Ramos masuk dulu. Ramos masuk karena udah sama-sama ada Ramos. Iya. Jadi kolaborasi jadi. Ya, oke, Ramos masuk dulu ke center back pertama di Dream Team GOAT ini. Iya. Yang sisanya siapa dari kalian? Kalau kita lebih ke Puyol sih. Puyol. Nah. Puyol. Capitano. Mentalitasnya gila banget ini orang. World Cup winner. Oke. Ya kalau dari prestasi udah tinggi pasti Rim. Yes, iya kan gue bilang World Cup winner. Ya kalau Ganti. kalau lawannya Puyol sih susah ya. Ya. Karena kita cuma ada pilihan Vidic sama Ferdinand yang mungkin bisa ngelawan tapi agak berat kalau lawan Puyol. Enggak, Oh, gitu. Vidic bisa melawan Puyol. Nah, ada argumen dari kawannya. Oke, Menurut coba. saya, Pak. Sebagai PSMU. Bahkan saya pribadi akan taruh Vidic. Kalau anda taruh Vidic, saya akan taruh Vidic. Gimana? Iya, Puyol kita lihat dia setiap preparasi lama, shampooan dan panjang. Ini bukan sepak bola penilaiannya ya. iya. Penilaian sepak bola. Vidic praktis, cat masuk. Iya, langsung Tapi tinggal gini. lap doang pakai kain ya. Set kan Ebo. Nah ini adalah dia soalnya dia relate sekali dengan Vidic. Iya, jangan nyuruh gue buka topi. Cari di klip lain. Vidic 2 kali player Premier League of the Year. Di saat masa-masa Oke. itu, tak pemain-pemain besar, dia satu-satunya back yang bisa itu. Premier League of the Year back to back. Apa 2 kali? 2 kali. Oh, 2 kali. Oke, luar 2 biasa. kali. Dan yang Back. hanya 2 kali Center cuman back. Henry, De Bruyne, Muhammad Salah. Kenapa Bro Atta cenderung ke Puyol? Kenapa tuh? Nggak tahu sih. Gua kalau ada pemain yang harus gua respect dari Barca itu salah satunya number 1 always Puyol sih. Jadi Oke. Ya. Itu Puyol itu gua emang agak memang respect banget sih gua. Iya. Kalau dari gue sih gue Iya, Vidic. kita nggak boleh ya tapi. Hah? Nggak Tapi apa-apa sih. gua- Nggak apa-apa. Puyol. Nggak, karena pada akhir hari Karena kita gua kan tadi bro membangun nanyanya kenapa gua GOAT Dream Team kan. kenapa? Cuman kalau bro perjuangin Vidic sama Ferdinand, gue juga suka banget sama Ferdinand gitu cara Iya, mainnya. iya, iya. Gue Vidic. Iya. Dia Puyol. Kenapa jadi tukeran? Gue jadi tukeran sih nih. Ya udah, gini aja. Lo Puyol kan? Puyol. Lo Puyol kan? Gue tanya dulu ke sisi sini. Puyol layak nggak masuk? Nggak usah mikirin Ronaldo Messi. Oke, Apakah oke. Puyol masuk dari konteks yang pernah bermain Ya sama memang Ronaldo Messi? Vidic, gue bisa ngelihat sana. dia salah satu preman defender terbaik di Liga Ah. Inggris. Tapi kayaknya kalau buat Puyol tuh kayak Puyol Kayaknya Ramos udah preman. Iya. Iya kan? Iya. Kalau 2 preman takutnya. Karena Ramos Puyol itu membuktikan Spanyol itu tak terkalahkan dalam 10 tahun maksudnya mereka Yes. menguasai. Ramos Puyol itu menguasai legacy 12 tahun. 15 tahun ya. 12. 12 tahun ya. Mereka menguasai 12 World tahun. Cup, Euro. Mungkin Luar kalau biasa. nyari seorang pengganti Pique ada Pak Oleh. Tapi pengganti Puyol Ramos ini yang Iya, agak susah. berat di Liga. Ya udah, mau Puyol aja. Iya, Puyol. Agree ya? Sulit dilawan. Sulit ya. Sama kayak fans Inter kalau ada nama Maldini keluar itu Ya, susah. dia mau ngomong apa kan? Iya. Gitu kan. Ya udah. Kawan-kawanku, langsung saja kita putuskan 2 center back yang akan bermain di GOAT Dream Team hari ini adalah Sergio Ramos dan Charles Puyol. Ya, Nah midfield seru nih susah nih. Nah, karena kita bermain Susah nih. the battle of midfield. karena kita bermain dengan formasi 4-2-3-1, otomatis akan ada double pivot. 3-1. Tapi seperti biasa nih di Gerombol, double pivotnya kalau bisa punya karakteristik yang berbeda. Yang pertama nomor 6, lebih jangkar, lebih defending, lebih cover area lebih gede, lebih ya tukang jaga lah.
Yang kedua ada nomor 8 lebih box to box. Mungkin kita mulai dari yang nomor 6 dulu. Yes. Ya kan, kita mulai dari tim Cristiano Ronaldo. Siapa nomor 6 yang layak masuk ke GOAT Dream Team hari ini? Karena ini pilihannya cuma 2, gue tahu pasti lawan akan masukin trio nama Xavi, Iniesta, Busquets ya kan. Ya. Pak, ya gue mungkin ngerasa kayaknya itu nggak mungkin nggak dipilih sama mereka. Antara Xavi, Iniesta pastilah. Oke. Gue bisa masukin Casemiro sebenarnya. Oke. Cuman kalau pilihannya dari Ronaldo ini kepilihnya cuma hanya 2, kita harus masukin Modric ataupun Oke. Kroos. Berarti Kroos kayaknya cocok di sini. Di nomor 6 Iya, ini nomor Kroos 6. cocok. Kalau di nomor 6 ya gue setuju sama Bro Atta, Kroos atau Xabi Alonso. Wow. So, iya. Oke. Xabi Alonso juga bisa dan align kalau dia sama Xavi Iniesta align juga sebetulnya. Xabi Alonso. Gitu. Cuman Ini terlalu, kayaknya kita terlalu respectful ini ya. Jadi karena ada Xavi Iniesta langsung diterima saja ya Xavi Iya sih. Iniesta. Ya. Iya, karena kayak kadang-kadang ada pemain yang susah diperdebatkan memang mereka bagus gitu Betul, loh. Betul. Tapi berarti kita nomor 6 masih bisa nih ya. 6 dulu ya. Iya, dari Pilihnya tim- satu-satu ya. Iya, 6 dulu. 6 dulu. Xabi your Madrid juga. Xabi Alonso atau Toni Kroos atau Casemiro. Iya, Xabi is my guy but I choose Toni Kroos, itu nggak bisa dilawan sih dia. Toni Kroos ya. Oke. Gue Ya. Toni Kroos. Toni Kroos ya. Oke. Toni Kroos. Dari tim Ronaldo sudah pilih Toni Kroos. Kira-kira dari tim sini siapa? Ya udah pasti Sudah lah. pasti lah one and only. Number Kasih 6. Karim. Siapa lo? Number 6. Mau Busquets. SB. Yang Del Busquets. Busquets ngomong sendiri kalau nonton bola, kalau lo nonton bola, lo bakal lihat Sergio Busquets. Tapi kalau lo ngerti bola, lo gak akan lihat Sergio Busquets. Saking Oke. jagonya nih pemain. Pemain yang sampai sekarang jadi parameter semua defensive midfielder. Kalau misalnya lu ngomong, lu ngeliat pemain gila, lagi jadi Busquets nih orang nih, Menes Oke. jadi Busquets nih orang. Ya. Enggak. World Cup winner, Euro winner, 3 times UCL, sangat terbang di tiki taka, menurut gua. Sergio Busquets. Ya udah. Ya udah. Kenapa ngeliatin gua ada apa gitu? Enggak, satu-satunya menurut gua ya di eranya basket itu dia pemain yang postur Basket tubuh ya. tinggi, ya sebutannya biskuit. Enggak, Sergio Busquets ini di posturnya dia yang tinggi, tapi dia kalau membawa bola itu tenang dan IQ-nya dia itu tinggi banget dalam di atas lapangan. Dan turn-nya ya, belok-beloknya. Belok-beloknya. Gelandang Spanyol ini luar biasa. 360 baca ya? permainan. Iya. Nah, enggak 180. Kalau 360 tuh balik lagi ke posisi yang Iya, sama. dia bisa semua angle dia bisa belok kalau pemain Spanyol itu. 180. Ah, oke. Tapi menurutku memang Busquets kan namanya debat ya. Busquets itu bagus. Dia memang waktu El Clasico itu kita sangat kesusahan juga sama Busquets. Tapi kan waktu Toni Kroos ini sudah menguasai midfield ya. Ya. Di era Toni Kroos itu even mau Bellingham, mau Zidane ketika lihat Toni Kroos udah ngeker kakinya itu Sniper ya. snipersnya Iya, bener-bener ngasih kayak kode. Vinicius tuh Iya. tiba-tiba langsung jadi calon Ballon d'Or gitu. Iya, iya. Walaupun terlawan tuh sama Rodri ya. Sekarang kan Mbappe tanpa ada Kroos kan Madrid nih terbukti banget gitu. Madrid tuh tanpa Kroos sama Modric nih langsung drop lah. Nggak ada yang playmaking dari belakang. dari Nggak jauh. ada yang dari nomor 6 yang bisa ngatur dari Iya. ngangkat bolanya dari back. Terus Toni Toni Kroos Kroos. pernah juara Pildun juga ya, Ah. 2014. Terus Toni Kroos juga udah punya 5 Liga Champion. Ah, Terus masuk top 11 di Champions League dan di Piala Dunia selalu masuk. ah. Dan dia salah satunya yang bisa menang 7-1 ya, Jerman lawan Brazil pada saat itu. Toni Kroos menjadi salah satu motor serangan yang membantai Brazil 7-1 dan itu akan menjadi skor Kalian silakan keluar. Tapi Toni Kroos susah. Tapi kalau gua lawannya Xavi Hernandez, gua tuh baru agak. Nanti di depan Oke. itu. Toni Kroos nggak mau mundur, nggak mau back down, udah dikasih tahu sebagaimana kualitasnya. Terakhir dari Season kalian terakhir. Terakhir dari gua, menurut gua di saat kita ngomongin defensive midfielder, di saat kita ngomongin Pep Guardiola, tim yang sangat susah banget, tim yang semuanya getar, even Sir Alex Ferguson tangannya getar di saat ketemu. Iya. Itu kedinginan. Anda boleh tolong ke depan, ada cucian tadi. Lo kalau misalnya lihat pemain-pemain game begini, lo harus tahu otaknya itu siapa di lapangan. Siapa? Masing-masing. Otaknya siapa di lapangan, kita harus tahu sebelum. Ya Xavi sama ini tahu kan. Menurut saya Busquets nih midfielder paling gabut ya. Dia cuman diem di tempat Ini lalu menurut gua defensive midfielder lo tahu lah. nengok ke Menurut gua kan lo adalah orang yang menurut gua sangat pintar. Di saat lo ngelihat N'Golo Kante itu setiap match gak begitu kelihatan. Oke. Tapi lo tau N'Golo Kante sejago apa. Nah, Di saat lo ngelihat Frank Lampard,
ada momennya dia kelihatan itu pasti screamer gol-gol keren-keren. Oke. Enzo Gue Fernandez. kebayang lah kalau misalnya Chelsea ada Sergio Busquets lah. Itu menurut gue dia timnya bakal 15 UCL. Kalau gue happy banget kalau dapat Busquets di tim gue misalnya, tapi gue akan lebih happy kalau dapat Toni Kroos. Jujur aja. Karena begini ya, Karena bisa gue dibilang suka gini. banget sama deep line playmaker. Bro kan fans MU ya. Ya kan? Aku suka banget salah satu gelandang MU yang paling kusuka adalah Paul Scholes. Betul. Dan Paul Scholes itu pernah bilang kalau Kroos adalah gelandang yang sangat dibutuhkan Manchester United. Kalau dia butuh pemain gelandang dia harus pilih, dia akan pilih Toni Kroos. Yang ngomong itu adalah gelandang terbaik di dunia versi Anda. Sebentar. Itu Paul Scholes. Sebentar. Dan Johan Cruyff juga pernah bilang di Piala Dunia 2014 katanya hampir dia melihat permainan Jerman itu dikontrol sama Toni Kroos. Dan Casemiro juga pernah bilang permainan Madrid sampai bisa juara UCL hat-trick itu karena kita tuh mengikuti moodnya Toni Kroos. Kalau Kroos bilang itu harus tempo cepat dia akan cepat. Kalau dia akan pelan dia akan pelan. Dan itu semuanya diatur oleh seorang magic Toni Kroos. Kalau udah Cruyff yang ngomong, Dan kebetulan Toni Kroos gue tambahin ya nggak apa-apa ya. Sebentar. Toni Kroos ini orangnya frugal. Ya. Jadi dia tuh sangat irit. Sepatu aja nggak pernah ganti kan? Iya, dia sangat setia. Setia, sederhana. Oke. apa, ya kan? Dan ada satu lagi. Ada nggak pemain yang berhenti di saat puncak? Itu Toni Kroos. Leave football before football leave you. Oke. Saya paham, Ren. Saya ada quotes dari Pep Guardiola. If I was reincarnated, I would like to be Sergio Busquets. Karena dia dapat juga ya. Yes. Iya. Pep juga bilang he's the best defensive midfielder in the world. Karena Oke. pelatihnya kan. Enggak, coba sebentar. Pep ngomongnya, Pep ngelatih Busquets itu sampai tahun 2013. Artinya kurang lebih ini dia ngomong sebelum 2013 kan. Benar, Kurang di lebih masa kan. prime-prime-nya. Sementara Kroos itu jaya-jayanya di Real Madrid itu setelah 14 dia baru masuk. Iya, 14 baru masuk Habis kan. dia World Cup itu dia Nah, juara gue 14. takutnya Pep setelah melihat Kroos di Real Madrid berubah tuh statementnya gitu. Ini Johan Cruyff juga bilang kalau misalnya technically Busquets itu digambarkan oleh technically superior positionally like a veteran. Oke. Dia bilang kayak begitu. Mana bukti Cruyff ngomong gitu? Anda bukti dari tadi saya percaya. Tapi kan cukup perdebatan. Sudah cukup menurut saya kalau di tim yang good kita akan memiliki penyerang-penyerang seperti Ronaldo dan Messi di depan. Dan di dalam keadaan sepak bola kadang-kadang kita butuh bola instan dari belakang. Iya. Keadaan-keadaan kayak gitu pasti ada. Ya kan waktu tinggal sedikit, ya kan? Kita butuh playmaking yang lebih cepat dari belakang, bola-bola sniping kayaknya lebih cocok. Dengan ini kita masukkan nomor 6-nya adalah Toni Kroos. Kenapa nggak kasih Miro sih? Gue kenapa mereka nggak kasih Iya, Miro? makanya bingung tadi. Karena kalau Casemiro lawan Gue kan kasih Busquets pasti agak kalah. Betul. Agak kalah dikit. Walaupun Walaupun gue kena Toni Kroos agak kaget dikit, agak kayak Soalnya mikirnya Casemiro. Oh gitu. soalnya Kita pilihannya lanjut. cuma 2 kan di belakang kan. Yes, lanjut midfieldnya. Kita midfield yang kedua masih double pivot. Mungkin dia bisa sedikit maju ke depan box to box. Ini nomor 8 berarti. Nomor 8 lah kurang lebih ya. Profilnya. Kita mulai dari tim Messi dulu kira-kira siapa? Kalau kita sebenarnya ada 2 juga, Pak Ole. Kita lihat Ada Xavi sama Vitinha. Oke. Wow, Vitinha pernah dengan Messi di PSG sebentar ya? Benar. Betul, betul. Cuman gini, kalau kita ngeliat Vitinha era Messi itu masih belum menonjol kayak sekarang. Oke. Tapi kalau kita lihat Xavi, Another World tahu gitu. Another World tahu. Saya setuju Another World tahu. Iya. Terus? Semua dunia tahu dengan Oke. keberadaan Xavi di Barcelona ini. Oke. Jadi kita akan memilih Xavi. Lu setuju, Rim? Setuju. Sepakat. Gitu ya, sepakat ya. Coba dari tim Ronaldo siapa yang mau dibawa? Kita udah tahu Bro Atta Iya, kita antara Modric atau ataupun Scholes ataupun Casemiro. Ini yang kita lagi berat nih. Nah, salah satu yang Anda pilih. Kalau benar saya ke situ. Tapi kayaknya Scholes kalau pendapat saya ya, kalau pendapat saya kayaknya Scholes sama Kroos tuh punya kemiripan Oke. dalam cara bermain gitu. Jadi kayaknya Scholes sama Kroos. iya, lebih mirip Xavi. Nggak Scholes ya? Ya. Wah, kalau ada Scholes gue. Scholes. Gimana? Jadi Modric, Scholes atau Kalau menurut saya Bro Atta, Iya. kita pilih Modric Bro Atta. Iya. Udah Modric itu. Karena kalau lawannya Xavi sih buat kita milih Scholes sama Scholes bisa menang. Casemiro kita Scholes lawan Xavi bisa menang. Bisa lah. Scholes ini Zidane pernah. Iya betul. Coba kasih tahu. Kasih tahu ini, ya. ini fakta Bro Atta, ini fakta Iya. A1 karena kebetulan Amrabat punya teman yang memang ada di struktur La Masia. Coba kasih tahu info A1-nya apa di sana? Jadi dulu
nggak pakai teman di struktur. Ini bisa dicek lah di publik. Jadi La Masia itu selalu ngasih contoh ke pemain-pemainnya itu Paul Scholes. Jadi dijadiin kurikulum dari positioning, tapi emang kalau dari Kroos vision, dari sekarang lu yang pilih bro. Scholes, kita itu pilih. sampai sekarang nggak ada faktanya. Kita sampai sekarang nggak tahu itu bener apa. Iya benar. Nggak ada faktanya. Kita sampai sekarang nggak tahu itu faktanya. Dan kita tidak pernah membaca itu. Amrabat. Tapi menurut saya Bro Atta, kita pilih Modric. Tapi sebenarnya gini, kan kalau Kroos sama Modric ini kan posisinya tuh dia lebih ke CM ya, bukan CDM. Iya. Ini dua di tengah itu CM apa CDM? Satu Tadi CDM, sekarang Satu CM. Tadi CDM-nya udah kan? Oke. Tadi Tadi 6 udah. CDM. Jadi Enggak. gini 1, 2 gitu. Enggak. 2, 1, 10 kan? Oh berarti duanya Tapi- ini CM CDM. CM CDM. Biar Oh, tapi profilnya ya agak maju lah yang satu CM agak maju Oh sedikit. gitu. Kalau gitu tadi memang kita agak salah dikit ya. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Alonso gitu ya, atau tapi Kroos bisa. Berarti apa Busquets aja dari namanya? Jangan. Enggak kalau ada tiba-tiba ada Busquets di situ nanti Modric sama Kroos nggak masuk itu agak enak, agak aneh squadnya. Iya. Jadi sini Modric. Modric. Lu gimana? Ya. Modric apa Scholes? Mungkin Amrabat mau mewakili Scholes-nya? Scholes. Oke, kita pasang Oke. Scholes. Enggak. Kok Amrabat bisa milihnya Modric? Sebentar, Gua gue bingung harus sama lu. gue ini fans MU tapi juga objektif. Gue bingung, Oke. bingung sama lu. Coba biar Ada Scholes jelas-jelas depan mata. Bro. Udah pilih Kroos, Bo. Berarti tadi Ya lu kenapa Xavi? Apa? Oh, lu gak ada Scholes ya? Kamu di Messi? Oh iya. Tapi kan sekarang pada nggak suka sama legendanya. Lu ini siapa yang Enggak, tapi kan sekarang fans MU nggak suka sama legendanya MU. Itu kan gue mau nyerang li sabar. Gue aja. Ayo, Mau ke situ. silakan. Kita Scholes. Scholes dulu deh. Kita masukin pemain MU dulu lah. Karena MU nggak masuk sama sekali dulu tadi. Oke. Paul Scholes. Kenapa Paul Scholes better than Xavi Hernandez? If of course. Kalau Xavi tuh gini loh, Susah midfielder. kan lawannya ya kalau emang harus Modric. Harus Modric bro kalau mau lawan. Gini, midfielder Barcelona menurut saya banyak gabutnya, Paul. Ya. Banyak gabut. Gila ada orang start bener. Role-nya udah terlalu clear, kamu ikutin aja. Sedangkan Scholes dia harus kreasi. Oke. Dia harus decide di tengah lapangan. Iya. Scholes itu adalah jantung dari seluruh Inggris. Agak berlebihan. Juara. Jadi menurut saya Scholes, dan lihat di internet HP Legend on Paul Scholes. Lihat Dil. Semua yang nonton banding sama Xavi compare. Jadi saya Sampai kena Fadil di situ. Oke. menurut saya Xavi. Itu dari Scholes. Gimana Bro Atta? Aman. Nah, Modric itu ada sentuhan yang Scholes nggak punya sedikit. Ya udah lu mau siapa? Lebih Ya, komplit. jangan pindah-pindah. Argumentasi ntar nggak fokus. Ya, Ya. kita Paul Scholes. Oke, silakan. Kita bilang boleh. Oh silakan Pak Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ada beberapa pesan dari Oke, kalau gitu karena dia mau pesan, Iya, saya. kita ganti Modric aja. Oh gitu. Ganti Modric. Karena kalau Scholes lawan Xavi semuanya kalah. Oh gitu. Agak sulit buat menang lawan Xavi karena Xavi dia punya World Cup, dia punya pialanya lengkap di klub di Oke. negara. Oke. Agak berat, Domestic bro. League Scholes lebih tinggi, Bro. Apanya, Bro? Domestic League. Scholes ini 11 Premier League. Iya. Tapi kan kalau piala champion sama harusnya itu Scholes harusnya lu tadi. Mat, jangan samakan MU dulu, Mat. Ada beberapa bantuan-bantuan juga kan. Jadi kalau mau bahas Nggak ada main Liverpool sama sekali. Liverpool nggak pernah masuk obrolan main Liverpool. Lu sadar nggak di situ? Oke, ini pindah Modric. Kita ganti. Oke, sebentar. Kita ulang lagi sedikit ya. Kenapa Modric lebih baik pada Xavi Hernandez? Bro Atta boleh. kalau kita lihat-lihat ya, memang kalau Xavi ini pernah juara Piala Dunia. Oke. Tapi Modric ini pernah final Piala Dunia di timnya Kroasia ya, beda ya. Oke, Ini bobotnya Spain, beda tuh, bobotnya beda tuh. Ini Kroasia sama Spain ya. Oke. Maksudnya ya pernah kepikir nggak sih di dalam hidup Iya, Kroasia iya. itu ada di final Pildun? Iya, teman-temannya siapa tuh di lapangan ya kan? Bener. Sedangkan Xavi bermain dengan skuad Barcelona masa itu. Betul. Plus, Dan siapa tuh? Cuma Capdevia sama Casillas waktu itu kan? Ini Anda dukung Sama Ramos. lagi di sini. Bukan, maksudnya hanya menebalkan aja. Silakan. dan Modric ini dia bagus di defend juga bisa, carry ball bisa, jemput bola bisa, playmaking bisa. Terus dia punya Longevity. ya longevity-nya tinggi. Xavi tuh udah main di Qatar apa di mana, tapi Modric sekarang masih di Eropa gitu. Milan. AC Milan. Dan di umur 40 tahun dia. Dan mau ke Dan- Indonesia lagi. Ini gigihnya luar biasa. Emang Milan aja yang dodol strikernya kan Iya. nggak jelas ya siapa itulah namanya, gua aja udah nggak inget.
Sama ada yang dari Chelsea. Jelek. Ada. Tapi gini Kenapa Modric nggak bisa ngelewatin Xavi gini Hernandez? kalau menurut gua kalau Modric itu lebih ke dibantu sistem dari timnya sendiri. Mereka punya Toni Kroos, mereka punya Casemiro dan selain sebagainya. Nah, kalau di Barcelona itu di Xavi nggak ada Iniesta Busquets bukan, tapi dia pengaturnya, dia yang mengatur sistem dinamis sepak bola modern saat itu. Saya nggak setuju. Kan sabar. Saya belum ngomong loh. Ayo. Saya tadi bantuin Anda ke Scholes loh. Iya. Yang dipercayakan dari lini tengahnya Xavi ini, Pep Guardiola ini mempercayakan Xavi untuk mengatur lini tengahnya gitu. Dia dikasih kepercayaan itu. Coba langsung Pak Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, waalaikumsalam Waalaikumsalam. wabarakatuh. Tapi lanjut. Pep Guardiola bilang sendiri, Lagi. Xavi is the best midfielder in the world. Without Xavi there is no Barca. Oke. Itu yang Pep Guardiola bilang. Karena Pep bilang ini otaknya Tiki-Taka tuh dia. Oke. Lionel Messi bilang is the best player in history of Spanish football, Xavi Hernandez. Oke. Oke, kurang. Lu cinta banget Sir Alex Ferguson. Ayo. In the last few years, Barcelona have been the best team in the world. Oke. They had Xavi and Iniesta in the midfield. Itu Langsung dari lidah Sir Iya. Alex Ferguson. atau midfield yang menurut gue jago yang nggak ada di dua-duanya yang gue bingung mereka nggak sebut, Andrea Pirlo. Oh iya. Dia bilang sendiri, Xavi taught the world how to play football. Betul. Johan Cruyff, Xavi has everything a players need. Arsene Wenger, Barcelona midfield is the best have. Ya, oke. Yes. Ya, cukup. Oke. Xavi and Iniesta were on another level. Oke, ini Messi aku tanya dulu. Setuju mau nggak nanya- kalau mau nanya Messi itu kan dia punya Ballon d'Or banyak kan? Yes. Ya. 8 Ballon d'Or. Yes. Menurut Banyak yang- kamu Ballon d'Or itu menentukan pemain itu jadi lebih baik atau enggak? Enggak. Enggak. Gimana fans Messi? Masa fans Messi nggak ngakuin Messi? Iya, menunjukkan apa pemain iya? terbaik. Iya. Menunjukkan? Iya. Berarti Modric, karena Modric punya Ballon d'Or. Bola 10 tahun diambil sama CR sama Messi. Ballon d'Or. Dari 2008. Siapa yang mutus Modric? Modric. Enggak, tapi gini. Manusia pertama. Dan gelandang loh, ini gelandang bisa Tapi membobol. tapi di eranya Dominasi. Modric dapat Ballon d'Or, Xavi udah nggak main. Ada urusan. Subhanallah. Bener dong. Ya kenapa dia nggak main? Ya, makanya udah pensiun. Karena itu dia Mungkin pilih lah. 3 bulan kata. Kalau Xavi masih Dan main. jangan lupakan Modric waktu di Spurs sama Jamie Redknapp. Harry. Pelatihnya Harry. Jamie anak. Kalau ditanya Jangan pemain, lupain. kalau ditanya pemain-pemain yang memuji tadi siapa? Modric. Yes. Bahkan pemain yang memuji Modric ini adalah Xavi Hernandez sendiri. Dia pernah bilang Modric adalah salah satu gelandang terbaik di dunia. Itu Xavi yang ngomong. Dan Andres Iniesta juga pernah ngomong. Dan bahkan banyak banget lah orang yang mengakui kalau Modric ini adalah salah satu contoh untuk anak-anak muda di masa depan. Gimana dia bisa menjaga karirnya begitu panjang dan permainnya begitu Tapi baik. dari tadi kita perhatiin nggak ada satupun Modric muji pemain. Berarti apa ini pemain sombong? Iya. Kan kita belum nanya. Dia belum ditulis. Gue udah baca. Oke, tenang. Modric setiap kata Modric setiap saya mau muji pemain, nggak boleh sama pemain lain. Anda Dan lebih Zidane bagus. juga pernah memuji kalau Modric ini adalah pemain yang sangat mengerti situasi lapangan. Dan Kroos itu akan susah bergerak kalau nggak ada Modric, karena Kroos ini kan permainannya dia kurang berlari ya. Iya. Oh, Modric itu ball carrier tekniknya gile. tinggi. Ingat nggak walaupun Kroasia lawan Argentina kalah ya, tapi gimana Kroasia Prancis. itu? Sendiri dia. Sorry, Kroasia Prancis. Kroasia Prancis kalah. 18 ya. Itu tapi kita bisa ngelihat di situ Prancis itu diobrak-abrik midfieldnya sama Dan Modric. Jose Mourinho ngomong he's my pride. Siap. He's Oke. my Kalau legacy. ngomongin bicara di negara, Udah. di Spanyol juga Xavi sangat berkontribusi juga. Oke, Jangan gini. lupa gol terakhir itu Gue tergelitik dengan tadi fakta yang memang betul bisa gue verifikasi bahwa Xavi Hernandez. Kalau kita bicara siapa tim yang pernah terbaik secara tim yang bermain sepak bola itu Barcelona era Pep Guardiola. Dan ini fakta bahwa memang nahkoda dalam taktik tersebut adalah Xavi. Gitu. Dan alangkah baiknya di God Dream Team ini kita memiliki nahkoda. Siapapun pelatih nanti dia yang akan menjalankan taktiknya agar membuat satu skuad ini semua bermain pada maksimalnya. Gitu. Oke, jadi hari ini gue tentukan untuk gelandang setelah Toni Kroos adalah Xavi Hernandez. Hey. Oke, kita masuk ke gelandang yang terakhir. Boleh. Posisinya 10 agak dekat sama box, lebih menyerang.
lebih harus berani dalam membuat passing. Kira-kira siapa? Kita ke tim Ronaldo dulu. Oke, kita ke tim Messi dulu. Gimana? Kalau Siapa kita kira-kira? sudah pasti dan jelas ada dua sebenarnya. Cuman yang kedua ini agak kurang. Kita ngambil di Iniesta Iniesta. dan Filipe Coutinho. Cuman Coutinho kurang lah waktu di Barcelona juga. Liverpool Oke. banget. Enggak. Yang bagusnya cuman di tim terbaik di dunia. Ada lagi satu nama. Siapa Rem? Selain Iniesta siapa? Oh, Neymar Zito. Neymar. Neymar iya. Zito. Neymar Junior main di 10. Neymar Junior. Iya, Neymar Junior kita taruh 10 sekarang. Iya. Oh gitu. Bisa. Apakah ada presiden teman-teman di belakang? Neymar main di nomor 10? Cari. Neymar bermain menjadi nomor 10. Teman-teman di belakang. Halo. Halo. Bisa Le. Bisa number 10. Bisa kan? Neymar nomor 10 ada Bisa. presidennya nggak? Nggak ada, kayak nggak pernah lihat. Hah? Ini bisa. Cek. Ya berarti ada presidennya. Oke. Berarti Neymar atau Iniesta? Iniesta. Iniesta. Kita akan ambil Iniesta. Iniesta. Yes. Teman-temanku, ini Oke. di seberang sudah membawa satu nama yang kayaknya Kita juga ada Deco. terlalu berotot ini nama. Iya berotot banget. Terlalu Tapi kuat menurut ini gue ada pilihan yang lebih berotot yang kita susah lawan sebenarnya. Coba. Bruno Fernandes. Cuman kalau lawannya emang berat-berat ya. Kalau di posisi CM yang bersama Messi itu bagus-bagus ya. Ya. Selain Iniesta, bener tadi Neymar pernah main di 10, aku pernah lihat. Iya. Cuman nggak tahu itu di era Messi atau bukan. Tapi Neymar pasti bisa main di CM. Sangat bisa ya. Sama ada Ronaldinho. Oke. Dan Ronaldinho adalah yang menurutku yang meng-carry karirnya Messi di awal dan dia membuat banyak orang terinspiring juga. Kalau misalnya dia pilih, tapi kalau pilih Iniesta, oke, lawan-lawannya memang ada Ozil, ada Kakak paling. Ricardo Kakak. Wow. Sang pangeran. Bruno Fernandes. Sang Ricardo pangeran. Kakak. Bruno Fernandes. Bruno nggak masuk. Bruno bisa. Bruno bisa, Cuman- tapi kayaknya buat dia masuk di Goat sih Levelnya belum ya. masih butuh 5 tahun lagi lah. Iya. Biar kita lihat Pastiin karir. dia akan masuk satu 10-15 tahun Bang Atta. At least Bruno harus juara Liga Champion dulu lah, menurutku. Minimal ya. Minimal, karena kan yang Karena disebutin Liga juga belum, Champions League juga belum masalahnya. iya, at least kita yang kita sebutkan nama-nama yang udah juara Liga Champion. Kan Liga Champion adalah piala Iya. terbaik untuk klub Iya. dan untuk karir seorang pemain. Jangan lupa Bro Atta. Atau enggak Pildun lah, antara pilihan Kipermu tadi nggak punya Champions League. siapa? Buffon. Tapi Nah, lo. Enggak, tapi Buffon kalau exception. kita ganti pengecualian Valdes deh. Dia pengecualian lah. dia pengecualian, dia berat. Buffon melampaui itu udah. Ada Guler udah punya UCL ya? Oke, Bang Atta? kenapa? Kita Bruno langsung belum. aja. Gerard mana? UCL punya. UCL punya, Mat. Lama di Inggris. Kita kembali ke tim Ronaldo. Sebentar. Mana? Jadi lucu di kalau masuk ke Inggris tuh jadi lucu ya. Iya. Tapi kalau masuk ke Spanyol tuh agak berat karena kita tuh sama Spanyol tuh kayak oh iya dia bagus sih. Udah gitu. Iya. Kayak bukan nggak respect, kita panas, cuman kita beberapa pemain kayak Puyol mau dilawan lawan PP gitu kayak agak Iya. Puyol lagi. Terus kayak Iya. Ramos lawan Pique ya udah Ramos gitu kayak. Coba kita mau Vidic ketemu siapa juga kita lawan. Enggak ada Coba apa-apa kalau sama Pique ketemu Pandai. John Terry pasti kan lawannya lama tuh. Iya. Tapi kalau itu Nggak karena dia lama banget lah kalau John Terry, cuman kalau yang lain mungkin. Oh iya pasti jago. Bro Atta Amrabat, kenapa? Tadi Ricardo Kakak ya? Iya. Kenapa Ricardo Kakak lebih baik daripada Iniesta? Oke, Ricardo Kakak itu pernah dapat Ballon d'Or di saat Ronaldo dan Messi itu lagi menurutku lagi gila-gilanya sih, lagi prime-nya. Dan Kakak ini bisa diakui sih karena nggak tahu ya, kita dulu ngelihat Kakak itu kayaknya dia bisa one man show gitu loh. Iya. Dia bisa jadi Iniesta, dia bisa jadi Modric. Iya. Di zamannya ya, di prime-nya Kakak itu Betul. bisa jadi banyak posisi lah. Iya. Dia bisa jadi ST, dia bisa jadi RW, dia Luar bisa jadi biasa. LW. Gila itu orang. Kayaknya di zamannya tuh pernah lihat nggak Brazil lawan Argentina itu waktu Kakak lagi lawan Messi itu Messi aja mau ngejar Kakak tuh susah banget. Iya, iya. Jadi dan Kakak tuh menurutku salah satu CAM terbaik yang pernah ada sih di muka bumi gitu. Betul. Jadi dia udah ini secara posisi aja ini orang good. Ini secara Secara posisi posisi dia Dan good. kalau Modric yang mengakhiri eranya Messi CR, Kakak yang menutup Iya. sebelum CR Messi itu 2007. Mung- Gue nonton itu. Iya. Gak pernah gue ngeliat pemain sedominasi itu di satu turnamen di Champions League 2007. Iya, dan dia lihat sendiri MU diocak-acik kayak apa dulu ya sama Kakak. Dan Gila, bukan gila. hanya MU sih, banyak tim-tim lain, Liverpool di final. Iya. Terus Iya 2007. mungkin kalau Iniesta tuh lebih
lebih tepatnya di CM ya, bukan CAM. Kalau CM dia one of the GOAT, kita bisa akui. Tapi kalau untuk posisinya ini Nomor CAM, 10, number 10, Itu good argumen. itu Kakak. Nomor 10 bukan tempatnya Iniesta, tapi tempatnya Kakak. Gimana menurut kalian? Karena Iniesta tuh mainnya kalau nggak di CM kiri, dia kalau nggak dia main di LW kiri. Dia pernah agak melebar tuh ke LW kiri. LW, ya betul. Bukan ke Coba bantu CAM. dicek apa namanya, Bola Messi bisa kalau di 10. Spanyol itu kalau nggak salah di final lawan Belanda yang Iniesta nyetak gol CM bukan, Bay? Posisinya dia. Itu 4-3-3 false line kan? Kalau nggak salah. Jadi 4-3-3. Ya Iniesta dua bisa, CM. 10 sangat bisa. Bisa. Apa? Cuman kayaknya posisi. Enggak, Ya, seinget gua ya, Spanyol nggak pernah main sama nomor 10 emang. Spanyol tuh 4-3-3. Iya, 4-3. Nggak ada nomor 10. Jadi dia CM Oke. terus kan, CM-nya Iya. tapi dia bisa maju, bisa Iya, kembang. Yes. iya. Dan kalau kita ngomongin Xavi yang kontrol permainan, Iniesta yang ngancurin struktur lawan. Oke, Benar. Yes. good argumen. Kasih tahu sih saya. Nah gini, Iniesta tuh lebih sistem permainan dia itu dia punya IQ yang tinggi dan dia itu dribble bola bisa, speed punya, terus memposisikan atau vision teammates-nya di mana dia tahu. Jadi menurut gua dia bisa shooting Enggak, pertanyaannya juga. gini, pertanyaannya bukan tentang kualitas. Kalau kualitas kita tahu Iniesta Iya. best in the world. Pertanyaannya adalah apakah Iniesta lebih baik daripada Kakak di posisi nomor 10? Yes, setuju gua. Karena ini dibilang juga sama Pep Guardiola. Lihat orang terus. Ya. Saya senang ini kalau sudah ada kata-kata Iniesta gitu. is the most complete player I've ever seen. Oke. Pep juga bilang he understand everything about football. Di saat lo butuh pemain nomor 10 yang lo butuh apa? Apakah dia ngerti dengan bola? Oke. Tadi kan dari tadi kan yang komen soal testimoni Iniesta, Xavi dan lain-lain dan Alves tuh Pep Guardiola terus. Iya. Karena itu kan pelatihnya. Oh, terlalu kita anak- harus Iya, harus coba ibarat Iya. kata orang tua selalu bilang anaknya itu cakep. Iya Ya, benar. kecuali kalau Gitu. berarti kalau misalnya yang muji Zinedine Zidane baru mungkin beda lah. Zinedine muji Iniesta bilang, Iniesta impress me the most. Udah, konteksnya The nggak most. ada. Johan Cruyff kasih tahu Johan Rin. Cruyff bilang Iniesta is player who makes the difference. Ya, mereka banyak nongkrongnya pasti cerita. Vicente Joaquin kasih tahu nih. Gini, Mat. Ini lampu kurang terang, Mat, menurut gua, Mat. Coba Wah, tuh, moderator diterangin- ad hominem. Iya, jangan. Oh iya, jangan nih. Nggak, menurut gua Andrea Pirlo pun bilang Iniesta is magical. Iya. Iniesta nih kita nggak bohong. Gol dia itu jauh lebih memorable dibanding golnya Kakak, gol apa yang Kakak pernah Menyelamatkan Spanyol menjadi juara Piala Dunia. World Cup winner, Euro winner, 4-time UCL. Nah, Seperti trofis. Kalau ngomongin Ballon d'Or dia di-rob sama Messi. Sixtuple, Sixtuple. Tambahin lagi dong. treble. Tadi nambahin dia. Iya, treble. Nggak usah sixtuple, nggak usah treble-nya. ya nggak kali, apa-apa bro. kan ada Iya, tuh. dua kali. iya, Tapi nggak pernah hat-trick UCL. Ya, Dan yang paling hebat, Lah kan Kakak nggak ikut. Kakaknya nggak ikut. Kakak. Iya. Dan yang paling Tapi itu kalau posisinya CM ya. Karena kalau Iya. CAM mau ditanya di chat GPT, AI pelatih manapun dia akan milih Kakak. Karena Oke. menurutku ini posisinya kan kita lagi nyari nih CAM. Iya. Kecuali lawannya Ronaldinho. Nah, ini Kakaknya agak kalah nih. Oke. Kalau tadi asik nih. kalau Kita tanya ChatGPT. kalau tim di sana coba tanya ChatGPT. Iya. Kakak versus Iniesta untuk posisi CAM coba. Untuk nomor 10 atau CAM, Lebih baik mana? ya, Lebih baik. lebih baik Iniesta. Padahal atau Kakak. fokusnya sebenarnya hari ini adalah kita membangun dream team. Oke. Line up terbaik yang pernah bermain sepak bola. Oke. Jadi nanti di atas lapangan terserah pelatih. Oke, langsung ditutup. Oke, langsung ditutup. Kita kadang-kadang Kenapa langsung ditutup handphonenya? gua sedikit ngasih tau ke masyarakat jangan begitu percaya sama AI, guys. Gitu ya. Karena jawabannya Kakak ya. Dia AI bilang kalau ngomongin pure nomor 10 atau CM klasik banyak orang bakal pilih Kakak. Ya, itu jawaban. Tapi kalau ngomong siapa gelandang ofensif yang lebih besar secara overall dan lebih banyak jenius dalam kontrol permainan, banyak yang pilih Andres. Ya itu jelas. Cuman kalau nomor Iya. 10 udah pasti 10 Kakak. Iya. Itu kan lawannya aja udah ragu. Oh iya bener Kakak bagus kalau CAM. Nggak, ada Wayne Rooney loh. Iya udah tadi. Udah sih. Rooney juga Oke. pemain Ini lebih ke kemarin striker. sore. Ya. Kita tutup. Oke. Sebenarnya kalau di atas kita bicara di atas kertas, Ricardo Kakak ini luar biasa memainkan nomor 10. Tapi ibarat Ballon d'Or aja sering di-rob kan katanya. Sering direbut. Gue ngerasa tempat Iniesta hari ini di-rob karena formasi 4-2-3-1. Betul. Ngerti nggak? Berarti kita harus nyalain penyelenggara. Ya begitu, betul. Nah makanya kita masukkan yang terbaik dulu. Masalah siapa pure number 10 atau dia bukan pure number 10 itu urusan pelatih. Jadi dengan ini saya putuskan di mana ada Xavi harus ada Iniesta. Iniesta masuk ke dalam GOAT Dream Team hari ini.
menang di striker, kita menang. Oke. Left wing sudah ada the GOAT Cristiano Ronaldo. Kita ada juga. Right wing sudah ada the GOAT Kita kan Lionel striker. Messi. Kita tinggal satu posisi yaitu nomor 9. Apapun jenisnya, mau dia poacher, mau dia target man, mau dia center forward, mau dia advance forward, terserah. Pokoknya siapa yang terbaik mampu masuk ke sini. Silakan. Oke. Kalau kita dari kita dulu. Kalau kita sebenarnya ada 3. Tapi sebenarnya yang satu ini nggak kita anggap. Ya. Karena ada fans yang di belakang. Henry. Saya tidak mau saya masukkan dia. Tapi juga nggak apa-apa ya Rim ya. Kita masukin. Nggak usah ya. Berarti kita masukin ada 3. David Ali Villa. Oke. Terus Samuel Ali Eto'o. Oke. Sama Luis Ali Suarez. Dia El Pistolero. Nah, Jadi Luis Suarez, Eto'o, dan David Villa. Yes. Sekiranya dari 3 tersebut, yang terbaik siapa? Henry. Kalau ada Ballon d'Or, Dari 3 itu yang terbaik Henry Rim. ada Suarez loh, Li. Ya Suarez gitu. Ayo. Siapa yang terbaik? Gue pusing banget. Ayo. Gua bakal mengambil Luis Suarez sih. Thierry Henry. Thierry Henry. Yang terbaik antara Eto'o, Suarez, dan... Enggak. Kita Suarez. Anak debat. Kita Henry. Lo berdebat dulu deh. Enggak. Suarez apa Henry? 3 kali. Enggak. Udah gitu deh. Henry. Suarez Rim. Oke. Henry. Dari tim Messi sudah memberikan nama Legend of Premier League Thierry Henry. Ayo Bro Hatta, Oke. gue serahkan. Emang ini agak berat ya pemilihannya karena Ronaldo banyak main sama striker-striker hebat. Ya. Ada Van Nistelrooy, Betul. terus dia ada yang pasti ada Benzema, Wayne Betul. Rooney, Betul. Carlos Tevez, Betul. Gonzalo Higuain. Betul. Tapi kalau saya sih memilihnya Karim Benzema. Karena Karim Benzema ini menurutku satu, kalau kita menilai dari Ballon d'Or, dia Ballon d'Or. Dan di beberapa tahun setelah nggak adanya Ronaldo, Benzema benar-benar ngegendong Madrid untuk dapetin UCL ke-14 dan ke-15. Dua kali. Dua kali. Dua kali. Dua 14 udah nggak ada ya? 14 siapa? Masih 2024 masih ada nggak? Masih ada, enggak, 2024 enggak ada. Udah Waktu nggak ada London pun Ronaldo. enggak ada. Sekali. Tapi yang luar biasa ada UCL 22, UCL terakhir dia itu comeback story-nya. Comeback story. Itu story Real Madrid tentang Benzema itu. Iya. Benzema ini Wahaji pakai Haji. handband pakai tangan tuh. Iya, dan kalau tadi kan kita lawannya Henry ya. Ya. Ya Henry bisa dibilang salah satu striker terbaik di Inggris ya, Ya. sama Wayne Rooney, Ya. Van Nistelrooy. Tapi kalau Benzema ini spesial ya karena katanya salah satu striker yang bisa membaca pertandingan bahkan sangat tidak egois. Betul. Jadi pembantunya Ronaldo ya. Bisa mensuplai Lama ya, Ronaldo. iya. Kalau dia akan bermain sama Ronaldo Messi menurutku dia akan lebih cocok ya. Jadi Ah. karena kan dua-dua ini udah dua-dua star Dia banget. balance. Lo butuh karakter yang lebih humble. Lebih Henry humble, agak ngerepotin. Bisa menjadi Betul, apa Benzema ya? mengalami 2 fase. Fase dia mengalah sama Cristiano. fase sendirian Fase juga dia bisa. tetap carry satu tim. Keren orangnya muslim ya. Dan dia membawa Vini Junior juga itu asuhan dia sebenarnya. Kalau nggak ada dia tuh Iya, nggak jadi. Iya. dia bisa Oke, mensupport kita pilih Vini. Luis Suarez. Enggak, kita tetap pilih Oh, jadi kan Henry. tetap pilih Henry. Kita pilih Henry. Gini Pak Oleh, kita harus membagi 2 dulu. Antara sepak bola modern sama sepak bola yang punya sejarah. Itu dia. Thierry Henry ini dulu melawannya back-back kuat. Maldini, Nesta, Vidic, Ferdinand, Van Dijk. Nggak usah. Terus Terry. Nah, terus kalau kita melihat Benzema ini memang dia salah satu pemain one of the best striker in If the not world. the best, Nah, gitu. terus tapi levelnya Benzema itu masih di level yang top. Tapi Oke. kalau Henry level yang monster, yang Oke. dia bisa dimanapun dia selalu improve di Arsenal, dia dapat beberapa piala pribadi bahkan piala bersama Arsenal. Seperti Ballon d'Or. Ya kalau kita bahas Ballon d'Or akan berbeda Ballon di d'Or kan zaman cuman Eta dulu mah. Di rob sama Nedved. Ya. Ballon d'Or dia. Iya, tapi Kalau di UCL berapa UCL-nya? UCL-nya Henry 1. 2 ya? 1 apa 2 gitu di Barcelona. Satu Barcelona. Nah, Kalau Benzema 5. Suarez nih, Nomor Suarez. berapa? 5 Champions Aduh, League. jangan bahas teman-temanku, jangan bahas Champions League ya. Karena
Jangan dibahas, yang lain aja. Terus dan bukan hanya 5, gue udah bilang 2022 Benzema itu gila Champions League-nya. Itu karena apa? Udah cuman kelar 2021, kelar itu kan run 16 besar comeback lawan PSG. Udah, iya, 8 kelar. besar comeback lawan Chelsea. Iya. Semifinal City, comeback City. lawan City. Final digempur habis-habisan oleh Liverpool. Bayern. Oh, Bayern udah Enggak, enggak ya? itu perjalanan itu. Semuanya comeback. Apakah Final Courtois-nya. Final golin cuma offside. Ingat nggak? Iya. Final golin cuma offside. Angry World Cup winner. Ya, dan dia bisa main di beberapa posisi. World Cup? Benzema World Cup? kalau dua-dua dipanggil. World Karena Cup. dia Ayo. World Cup tuh. World Cup. karena dia berantem aja sih sama pelatih. Kalau dia Nah, dipanggil ini dia adalah apa? berantem. Bukti kalau misalnya berarti apa? Pemainnya tidak taat. Ntar dulu. Iya, buktinya berantem sama pelatih. Dua-dua yang juara Messi kan? Argentina. Dua-dua Lawan World Prancis. Cup Argentina. Kalau Benzema main, Nah, bayangin pemain Bayangin. Ballon d'Or-nya dia tuh Ballon d'Or-nya nggak dimainin. main di final. Gimana Dia bro? pensiun. Tidak dipanggil dia waktu itu. Dua-dua. Enggak, dia berantem. Masa Iya, menang berantem. Ballon d'Or gak dipanggil? Dia pensiun. Pensiunin diri karena dia tahu dia nggak survive. Benzema, Ongri. Yes. Iya. Yang Kita ngomongin satu- orang yang picknya yang bahkan sampai sekarang udah nggak main pun masih diomongin sama Benzema yang cuman satu. Benzema lah, Bro. Satu apa? Benzema. Cuman satu musim yang All dari day. lu sebut. Loh, musim di mana dia bergerak di balik bayangan itu nggak dianggap tripit Real Madrid. Tapi kan? Zidane juga pernah bilang ya, for me Benzema is the best French striker ever. Zidane. Tapi Zidane pelatih mana? Tadi Pep Guardiola boleh terus. Iya. Makanya kita ganti, Keluarin aja, bro. Komen. Keluarin aja. Lainnya. Keluarin aja. Haaland pernah bilang Tuh. goal machine. Tuh. Great, acknowledge great. Kasih Rim, yang Henry Rim. And oke, masuk ke bab ini gue suka. Zidane juga bilang, for me, ini Zinedine Zidane. For me, Thierry Henry is the best French player ever. Ever. Zidane. Lebih dari dirinya berarti. Zinedine Zidane. Berarti lebih dari dirinya. Itu dia. Oke. Mau gimana? Pep Guardiola juga bilang. Tapi gue boleh tanya sedikit nggak? Kalau Gue bukan rage bait ya, gue mau nanya sedikit. Tadi ngomongin soal World Cup. Gue mau tanya peran Henry di World Cup 98. Nah, sebentar, begini. Enggak, gue mau nanya aja. Berapa Gini, menit Paul. bermain mungkin atau berapa gol? Lu balikin terus tanya ke dia. Pas tripit ngapain Benzema? Gitu-gitu. main mulu. Di foto Main dong. mulu. Gimana? Main Gini, dulu. Gini. Jangan bahas yang tripit, Rim. Coba boleh cek nggak? Boleh cek nggak? Boleh Ini cek orang ya. peran Henry di World Cup 98. Harusnya Papai no brainer di otak dia harus itu. Ayo Pak, itu kan lu udah umur Hah? 3. Bench. Iya. Di cadangan. Jangan di final main. Di final. Jadi numpang gelar Ya, istilahnya ya. gini deh, golnya berapa di World Cup tersebut? Oleh. Hah? Oleh. ada kalau nggak salah main, 98 main nggak Pak? Oleh. Main. Nah, kalau kayak begitu Benzema di final UCL ngapain? Ngapain? Bukan final doang. Ya udah, di nggak World usah Cup, kayak begitu. di World Cup 98 Nggak ada, dia nggak ngapain. Oh nyampe. enggak, Benzema di final UCL ngapain? Nah, itu semua Benzema di final UCL ngapain? Lu jangan Gol, pakai tapi di offside. ikut. Apa? gol tapi di anulir. Gol enggak? Ya enggak. Ya udah Ya, selesai. Henry pasti Iya. juga Lu jangan gitu-gitunya ikut World awalnya. Cup 98, fokus di Onry-nya aja di Arsenal. Heeh. Ngapain ikut? Ini gue bantuin. Ada datanya? Iya. Bukan di World Cup tersebut. Main. Oke. Tapi Satu kali starter, sisanya cadangan. Golnya berapa? Tapi cadangan masuk. Golnya 3. Iya, cadangan Cukup masuk. banyak sih. Cukup banyak. Di Sebagai World Cup 3 loh. banyak. Apalagi cadangan ya. Banyak. Iya, cadangan dia tuh selalu gini. Jadi di World Cup 98 itu di saat mentok, di saat pusing, bingung, selalu Angri, masuk nih, tolongin. Nah. Makanya 3 gol itu tuh datang dari karena kebutuhan Pemecah ya? ada Pemecah Iya, kebuntuan. kebuntuannya Tapi kan Prancis. tadi ditanya di Yang UCL Heeh. berapa golnya Benzema. Ah, coba berata. Henry itu golnya kan di UCL kalau nggak salah lumayan banyak ya 50. Iya. Tapi kalau Benzema ini hampir 100 jadi Aduh. 2 kali lipat. 2 kali lipat. 2 kali lipatnya Aduh. Henry. Yang satu bermain di Real Madrid langganan UCL, yang satu Arsenal. Yang tidak berlangganan UCL ya. Berlangganannya Spotify apa Netflix ya. Final loh. Tapi kan menang, ini menang nih ntar. Ujian Ini pertama. dapat kapan? Ini lusa final. Wah, lusa ini saya final. bingung ini ya. Final ya? Ayo, yakinkan saya lagi terakhir ini. Mau kita tutup. Yakinkan saya. Tapi kalau di UCL sih one of the best top scorernya sih Benzema ya after Ronaldo dan Messi. Ya. Ya Benzema tuh Gini masuk. deh, kalau kita bobotkan World Cup kita anggap ya. Henry tadi kita datanya World World Cup. Cup itu Perannya sama besar. dengan Oke. 7 UCL. Nah, kita mau coba bobotkan nih. Jika Henry dengan World Cup, kira-kira butuh berapa UCL sih untuk nyamain tuh World Cup? Kira-kira aja.
Waduh, pertanyaan pada bobotnya. Ayo. 2, 3, 14. 3 kali ya? Pertanyaan saya belum pernah dapat seumur hidup, Pak. 3 kali ya? Bagus juga. 3 fair lah. Bagus. 3 Mungkin fair nggak? besok kita jawab. Hah? Besok kita jawab. Kan mau kelar nih episode. Iya, 3 fair. 3 fair ya Bro Atta. Tapi kalau tripit kayak udah 3. too much. 3 Champions League itu Oke. sebobot dengan World Cup lah. kurang Jadi lebih. totalnya Henry ini kan gol di World Cup nih dia 3 kali main di World Cup. Ya. Aduh, kena. 98, 2002, 2006. Dia mencetak 6 gol di 3 World Cup. Oke. Benzema cuma main di 1 World Cup udah 3 gol 2014. Oke. Oke. Bayangin kalau dia main di 3 World Cup Oke. dan akan golnya jauh di atas 6. Tapi kita balik lagi. Apakah dia main? Ya udah. Jadi 1 World Cup sudah setengahnya gol Henry yang udah main di 12 3 World Cup. Teori Ongri 1 Champions League, 1 World Cup. Terakhir Betul? Pak Ole. Sekarang Invincible. Oh iya benar. terakhir Pak Ole. Sekarang kalau orang di top of mind orang itu bukan Benzema tapi Henry. Tanya aja. Tanya. Striker paling lengkap. Ya Nah, karena ini gini aja. kita Ini- hidup di dunia Premier League betul kalau di Premier League. sebentar. Tapi ini kan global. Ini global. Begini ya Pak Moderator, Onri ini memang ikonnya Premier League. Ya. Ikon, dia cultural forward. Tapi untuk sama Messi sama Cristiano, saya pikir yang paling tepat di situ Benzema. Gini. Karena Benzema sudah lama, dia punya kesabaran, dia lama mengalah. Onri itu tim revolve around him. Ya ini gue cocok sama Bro, narasi ini nih. Narasi gue yang setuju. dibawa di awal di mana Benar tadi Sudah ada Pak 2. Bro Atta ngomong Benzema lebih tepat Yang kita dibanding cari Onri. sekarang adalah apakah Kalau sama kesebelasan yang pas bukan kesebelasan yang paling garangnya. Nah, ayo gimana? Yang Iya, yang paling pas, jagonya. yang paling Iya. pas kan? Yang paling jagonya. Oh, paling jagonya. Oke, Gimana? Iya. oke. Di sini kita ada 11 orang, kita voting gimana? Angri Ya apa? udah. Angri apa? Voting Benzema? dari belakang. Henry apa Darwin Nunes? Yang ngerasa Ongri lebih baik daripada Benzema angkat tangan. Orang Bro Atta ikut Yang ngerasa Angri lebih baik dibanding Benzema. Ayo. 4. Yang ngerasa Benzema lebih baik daripada Ongri. Pak lu nggak katakan apa-apa. Oh, Benzema menurut lu dibanding Angri? Oh, 3. 3. 3 Benzema. 3. Nah, di sini Ya. Angri. Ya udah, Angri. udah sama. Angri. Enggak, gue nggak ikut. Ya udah, karena ini demokrasi, ya. Mohon maaf kawan-kawanku, ya, yang membawa nama Karim Benzema. Karena dua pemain hebat. Tapi karena kita demokrasi di belakang memilih 4 Ongri, 3 Karim Benzema. Dengan begitu kita masukkan teori Ongri sebagai striker di GOAT Dream Team hari ini. Henry. Oke, sebelum kita tutup lucu-lucuan. Kira-kira pelatih siapa? Ayo. There's only Lucu-lucuan. one guys sih menurut gue. Ayo, kasih nama. Kalau pelatih ini nggak perlu apa perlu ya? Ya perlu bermain sama Messi atau Ronaldo lah. Ayo. Dihitungin dari mana nih? Ada Sir Pildun, Alex Ferguson, ada Pep Guardiola, Champions League. ada Jose Mourinho, ada Zinedine Zidane, Ini cocok. Ada Ancelotti. ada Luis Enrique, ada Ini Ancelotti. cocok-cocokan apa? Ya, menurut kalian yang GOAT-nya siapa? Goatnya, kalau goat gak urusan sama tim ini. Ya, lucu-lucu aja, ayo. Akan gue bilang tuh. Siapa kira-kira? Ya lu bilang, gue gak akan bilang. Kalau kata Karim dia nggak suka sama Ferguson. Jadi dia Ngaco. Siapa kira-kira? kita ngambil Pep Guardiola. Gak usah gini deh. Gak usah gini. Kita lucu-lucuan aja, gak usah diketok dipilih. Kalau lu siapa? Udah pasti Pak Ole. Siapa? Alex Villas-Boas. Andres Villas-Boas. Bos. Iya, Andreas Villas-Boas. Enggak serius. Oh iya enggak, kita ambil Chelsea. Pep. Pep Guardiola dari Ali, Karim. Mourinho. Mourinho dari Karim. Amrabat. Ferguson. Kalau buat gue untuk greatest coach of all time Ferguson, of course. Panjang masa sampai hari kiamat. Oh gitu. Tapi untuk tim ini kayak paling cocok Zidane. Paling cocok Mourinho. Bro Atta, Zidane cuman hadir, nyemangatin. Bingung. bayangkan Mungkin ini. kalau ngomong piala pasti Ancelotti ya. Oke. Karena buat bertarung lawan Pep Guardiola tuh kalau soal piala Pep Guardiola kan banyak. Iya. Tapi emang Ancelotti pelatih dengan UCL terbanyak kan Ancelotti. Iya. Pernah menang di Milan, pernah menang di Madrid. Iya. Tapi kalau aku pilih Zidane itu belum lama jadi pelatih. Jadi susah buat di-consider. Tapi memang Zidane rekornya gila, dia baru main Iya. berapa, kalau nggak salah jadi coach Madrid 4 tahun ya. Iya. Dan 3 UCL gitu dalam Iya. 4 tahun. season ya. Dan itu terlalu gelo ya Gelo. buat Gak seorang apa-apa kalau pelatih. emang sukanya Zidane. 45 tahun lah, hampir 45 tahun dia udah dapat 3 UCL. Tapi
Mourinho juga. Zidane. Mantap. Oke, jadi lengkap nih ya, beda-beda ya. Ali Pep Guardiola, Karim Jose Mourinho, Amrabat Alex Ferguson. Enggak, gue Zidane. Untuk tim ini. Lu Zidane. Untuk tim ini Ya Zidane. udah, kalau gitu. Ferguson. Kan masa nggak kesebut? Ya udah ulang. Iya. Ali Pep Guardiola, Karim Alex Ferguson, Amrabat Zidane dan Bro Ata Zidane. Jadi kita taruh Tapi pelatihnya. kalau Ferguson kayak lucu ya ngelatih Ronaldo Messi, kayaknya buat dua orang yang kayak gini sih Ferguson CR pernah. biar dilempar-lemparin biar Pasti. Apa ganti Ferguson? Benar, galak. Ganti Ferguson. coba Ferguson deh ya. Coba Karena ya. udah Zidane biar ada adilnya. Iya, iya. Biar ada kan dia tadi sukanya Ferguson tapi milih Zidane. Nah, aku adil nih. Oke, Suka siap. aja Zidane tapi aku pilih Ferguson. Kalau gitu yang akan melatih skuad GOAT Dream Team ini adalah Sir Alex Ferguson. Mantap. Nah, setelah kita tutup, ini adalah GOAT Dream Team sepak bola yang pernah bermain sepak bola nih hari ini. Di kiper tadi ada siapa? Gianluigi Buffon, di posisi goalkeeper. Wasitnya nggak ada wasit terbaik. Colina ya. Kazuki itu. Right back-nya ada siapa tadi? Alves. Dani Alves, left back Marcelo, duo center back Puyol Ramos sama dan Vidic. Sergio Ramos. Nomor 6-nya Toni Kroos, nomor 8-nya Xavi Hernandez, di depannya Xavi Hernandez ada Andres Iniesta. Left wing-nya bukan lain bukan Tapi siapakah dia? Cristiano. Cristiano Ronaldo. Right wing-nya Lionel Andres Ali Messi. Messi. Dan strikernya adalah Thierry Henry. Tepuk tangan dulu. Terima kasih Bro Atta. Thank you, Bro Suatu Atta. kehormatan. Kita bisa Seru, maaf ya have kalau ada fun salah bareng. kata dan Nggak perbuatan. ada. Wah, seru banget. Dan kita kan juga pasti ntar yang nonton, wah ini mestinya ini ya kita namanya kan ini pandangan masing-masing Betul, ya. betul. Bukan kalau ada yang lebih pintar juga kita terima juga. Nah, dan di sini kita hanya have fun. Iya kan? Benar. Kita juga pecinta bola boleh dong kan? Have fun, Boleh. have fun, ya enggak? Iya. Dan jangan lupa Bro Atta juga punya akun sepak bola ya. Iya, baru Baru ya, Pendekar Media. Kalau di IG udah lama tapi kalau di YouTube baru. YouTube-nya mulai rame dan mulai rajin nih, mulai seru nih ya kan? Iya, seru. Jadi jangan lupa di-subscribe. Nanti bakal rame gerombol juga. Nah, Begerombol bakal Yes, sering yes. main di sana tuh. Mantap, amin. Oke, itu aja untuk episode hari ini. Gue Lalatas, Bro Atta Halilintar, Amrabat, Ali, dan Karim Nasar undur diri. Kita ketemu di episode selanjutnya. Let's go. Mantap.